Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 24. Di depannya mendadak muncul 3 orang berpakaian putih. Sang Haji tidak ragu lagi. Pasti itulah mereka tadi. Segera ia bersiaga menjaga diri. Numpang jalan, ia berteriak nyaring. Ketiga orang itu tertawa. Salah seorang menyahut cepat, "Mengapa mesti permisi dulu? Lewatlah. Kami tak mengganggumu." Sang Haji belum mempunyai pengalaman dalam menempuh perjalanan malam. Ia mengira dirinya terlalu curiga dan salah duga. Maka ia mengendorkan kesiagaannya. Dalam hatinya ia malu atas kelakuannya sendiri yang buru-buru bersikap mencurigai. Tapi tiba-tiba yang lain berkata, berapa banyak isi kantongmu? Mengapa tanggung-tanggung?" Sekalian kudanya, yang satunya menyambung seolah-olah sedang bertukar pikir. Sang Haji terkesiap, ia lantas melihat mereka bertiga melintang jalan. Ia memperhatikan keadaan kiri kanan mereka. Jalan begitu sempit. Seberang menyeberang jalan penuh batu bongkahan. Malam gelap pula. Kalau ia turun dari kuda untuk melawan mereka bertiga, mungkin tak berhasil. Jangan-jangan si Willem bisa dilarikan selagi dia dibuat sibuk. Memikir demikian ia menarik les dan balik kembali. Kira-kira 10 derapan, ia berputar lagi sambil menjepitkan kaki. Willem kaget, serentak menjejak tanah dan melesat bagaikan terbang. Waktu itu 3 pemuda berpakaian putih mengira, Sang Haji hendak melarikan diri. Buru-buru mereka lari mengejar, tak tahunya Sang Haji berputar kembali dengan tiba-tiba menghentakkan kudanya. Karuan saja mereka terkejut bukan kepalang. "Awas! Buka jalan!" teriak Sang Haji sambil menghunus pedang. Mereka benar-benar gugup, karena sama sekali tak menduga bakal diterjang secara mendadak. Tapi begitu mendengar teriakan Sang Haji, hati mereka jadi panas. Seolah-olah telah berjanji, mereka kemudian meloncat berbareng hendak menyambar les. Tetapi Willem lari amat pesat. Di samping itu, ketika melihat mereka bergerak hendak menyambar les, Sang Haji membentak hebat. Si Willem berbengar dan terus menjejak tanah melewati gundul-gundul mereka. Kejadian itu di luar perhitungan ketiga pemuda itu. Mereka begitu terkejut sampai terdiam terlongong-longong. Darahnya tersirap menusuk kepala. Sama sekali tak diduganya, kalau kuda Sang Haji benar-benar jempolan sampai bisa meloncat melewati kepala. Coba kurang bertenaga sedikit saja, gundul mereka bisa tersambar potol. Sang Haji sendiri tak mengira, Willem bisa main akrobat. Tadinya dia hanya bermaksud memberi semangat tempur agar menerjang ketiga pemuda itu dengan sepenuh tenaga. Pedangnya sudah dilintangkan hendak membacok mereka. Tak tahunya, dia dibawa terbang. Inilah pengalamannya pertama yang luar biasa pula. Beberapa waktu kemudian, ia mendengar mereka bertiga berteriak-teriak kalang kabut. Mereka memaki-maki sejadi-jadinya karena penasaran. Lalu terdengarlah bunyi bersuitnya beberapa batang panah. Tetapi Sang Haji tak menghiraukan. Larinya si Willem jauh lebih pesat daripada melesatnya panah mereka. Hampir semalaman penuh, ia melarikan kudanya, karena takut dihadang yang lain. Ketika perasaan hatinya merasa tentram, ia memperlambatkan dengan bujukan manis. "Terima kasih, Willem. Malam ini kau menyelamatkan aku. Besok pagi aku akan membalas budi. Akan kubelikan kau serbuk halus, gula-gula dan rumput hijau." Kemudian ia membawa si Willem beristirahat. Ia melihat sebuah gubuk yang berdiri di tepi sungai. Tanpa berpikir lagi, ia memasukinya dan merebahkan diri. Mulailah benaknya membaca pengalamannya tadi. Kesannya hebat, seram dan menegarkan hati. Hampir fajar menyingsing ia bergolak-galik tak dapat memejamkan mata. Keesokan harinya, setelah mandi di sungai, ia meneruskan perjalanan. Pengalamannya semalam, tiba-tiba mematangkan dirinya tanpa disadari sendiri. Dadanya serasa penuh, pandangnya tajam dan merasa diri menjadi manusia lain daripada kemarin. Si Willem tetap segar bugar. Larinya cepat dan tidak ada tanda-tanda kelelahan. Karena itu, sebentar saja sampailah dia di perbatasan kota Cirebon. Cirebon adalah kota kesultanan. Meskipun kalah ramai jika dibandingkan dengan Jakarta, tetapi bukan merupakan kota tak berarti. Cirebon merupakan kota perhubungan, karena letaknya berada di perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selain itu memiliki pelabuhan yang ramai juga dikunjungi perahu-perahu dagang dari berbagai pulau.
Sang Haji menuntun kudanya dan berjalan keliling kota. Ia menjenguk toko-toko dagang, menengok pasar dan membeli beberapa keranjang buah-buahan. Setelah itu ia mencari serbuk halus, gula-gula dan rumput hijau untuk si Willem. Kebetulan di dekat penjualan serbuk dan rumput, berdirilah sebuah restoran Tionghoa. Belum pernah sekali juga ia memasuki restoran Tionghoa, tapi karena perut merasa lapar dan mengingat pula perut si Willem, ia memasuki restoran itu. Segera ia memesan sepiring nasi, sepiring daging sapi dan udang goreng. Itulah macam masakan yang dia kenal. Pelayan yang meladeni tersenyum dan lekas saja memaklumi, kalau si pemuda tanggung itu bukan golongan pemuda-pemuda yang sudah mempunyai pengalaman melihat luasnya dunia. Lantas saja dia memandang kurang kepada Sang Haji. Tapi ia bersikap diam, agar jangan mengecewakan tetamu. Tengah Sang Haji bersantap, terdengar pelayan itu sedang ribut dengan seorang pemuda yang mengenakan pakaian kumal. Teringat akan pengalaman semalam, Sang Haji terus bangun dan melompat lari menengok kudanya. Ternyata si Willem masih nampak mengerumuti rumput muda dan serbuk halus bercampur gula-gula. Sekarang ia menaruh perhatian kepada pemuda kumal itu. Umurnya kira-kira 17 tahun. Kelihatannya bengal dan bandel. Anehnya, suaranya kecil nyaring. Meskipun demikian enak didengar, ia mengenakan celana bertambal. Terang, dia seorang pemuda melarat. "Mau apa lagi kau?" bentak pelayan restoran. "Sebentar menjenguk dapurmu," sahut si pemuda. Habis berkata demikian, lantas saja dia masuk dapur dan memungut sepotong daging. Tangannya ternyata kotor. Sepotong daging itu bentong-bentong kotor karena tangannya. Keruan saja, si pelayan marah. Tanpa berkata lagi, ia melayangkan tangan. Di luar dugaan, si pemuda gesit. Ia merendah sedikit dan tamparan itu melayang bebas di udara. Sang Haji ingat akan nasibnya sendiri, 12 tahun yang lalu. Meskipun waktu itu umurnya baru menginjak 6-7 tahun, riwayat perjalanannya yang pahit dan sengsara masih teringat lapat-lapat dalam benaknya. Terbayanglah betapa nestapa dia, tatkala harus berjalan memasuki tiap kota dan akhirnya menumpang perahu dari Cirebon. Lalu, betapa hebat deritanya sewaktu tiba di Jakarta. Terpaksa dia diajak hidup dari teritisan ke teritisan. Untung saja bertemu dengan seseorang dermawan yang kebetulan bernama Haji Idris. Itulah sebabnya, begitu ia melihat si pemuda dan perlakuan si pelayan yang kasar, lantas saja dia menjadi perasa. "Jangan! Jangan!" ia mencegah. "Aku nanti yang membayar sepotong daging itu." Kemudian kepada si pemuda, "Apa saudara mau duduk bersamaku? Barangkali hidangan ini cukup untuk menahan lapar." Mendengar kata-kata Sang Haji yang ramah dan penuh perasaan, si pemuda lalu bersenyum. Setelah itu merenggutkan sepotong daging yang telah kotor olehnya dan dilemparkan keluar pintu. Katanya nakal kepada pelayan, "Lihat. Jangan kau kira aku mengotori dagingmu, agar terpaksa kau memberikan kepadaku." Di luar pintu, berdirilah 3 ekor anjing buduk. Begitu melihat dan mencium daging mentah, mereka lalu berebut. Inilah rezeki nomplok bagi ketiga anjing itu. "Sayang, 1000 sayang," jerit si pelayan. 10 tahun aku bekerja di sini, belum pernah makan daging sebesar itu seorang diri. Kau tadi bisa berikan kepadaku, kalau tak sudi." Sang Haji pun heran menyaksikan tingkah laku si pemuda. Terang ia melihat, kalau si pemuda memang lapar. Dilihat dari gerak-geriknya yang bengal dan bandel, mestinya ia sengaja mengotori potongan daging itu agar terpaksa diberikan kepadanya. Mengapa kini tiba-tiba bisa berlaga angkuh dan tak pedulian? Meskipun ia mendapat kesan demikian, ia tetap menutup mulut. Dengan hormat ia menarik kursi buat si pemuda. "Ayo kita makan bersama," Sang Haji menawari. Si pemuda itu tertawa. Lagatnya masih angkuh. Jawabnya mempertahankan harga diri, "Baik. Aku pun sebenarnya lagi mencari teman untuk wajak makan bersama." Tak tahunya, kambing itu menduga buruk padaku. Lidah pemuda itu terang berasal dari daerah Jawa Tengah sekitar Semarang. Sang Haji hidup selama lebih dari 10 tahun di Jakarta. Dia biasa menggunakan bahasa Melayu Jakarta dalam pergaulan. Tapi tak melupakan bahasa daerahnya, karena ibunya menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Karena itu begitu mendengar logat bahasa si pemuda, ia menjadi senang. Rasa hatinya terasa begitu dekat dengan tiba-tiba. "Apa hidangan ini cukup kita makan bersama?" pemuda itu bertanya lagi. Sang Haji dia mempertimbangkan, lalu memanggil pelayan.
Dia memesan sejenis masakan lagi. Tapi si pelayan nampak ogah-ogahan. Apalagi harus bekerja untuk si pemuda kumal itu. Si pemuda segera mengetahui kata hati si pelayan. Ia mendamprat nyaring, "Hai, apa kau sangka aku ini seorang melarat sampai tak bakal bisa membayar makanan? Biar aku berpakaian begini, tapi belum tentu aku bisa menikmati makananmu." Sang Aji diam-diam tersenyum dalam hati. Melihat sikap angkuhnya si pemuda, mendadak saja teringatlah dia kepada perangai temannya semasa kanak-kanak si Sanjaya. Ia mau menduga-duga, tetapi belum berani meyakinkan diri. Si pelayan yang kurang senang pada si pemuda kumal, kemudian datang mendamprat. "Apa kau bilang? Buat kota Cirebon, inilah restoran yang paling baik dan seringkali dikunjungi pembesar-pembesar. Orang-orang Belanda pun suka kemari. Apa kalau sudah dikunjungi orang-orang Belanda, sudah berarti restoranmu mempunyai resep makanan enak?" Si pelayan jadi penasaran. Pemilik restoran pun yang mendengar ujar si pemuda ikut tertusuk perasaannya. Dia lalu datang menghampiri. Berkata hormat dibuat-buat, "Apakah kata Tuan? Apakah jenis masakan kami belum bisa memenuhi selera Tuan? Restoran ini bernama Nanking. Nanking adalah kota besar di negeri Tiongkok. Termasyhur dengan resep masakannya, jenis buah-buahan dan perempuannya. Tuan belum pernah menginjak negeri Tiongkok, kalau perlu kami bisa menuturkan. Masakan Jawa kalau dibanding dengan jenis masakan Tiongkok, belum ada sepersepuluhnya. HM, apa kalau sudah berani menyebut restoran Nanking mesti bisa menjamin mutu masakannya? Kau mengobrol perkara negeri Tiongkok, aku pun bisa membual perkara masakan Jawa. Apa masakan Tionghoa? Apa kau kira aku belum mengenal?" Mendengar dan melihat kawannya berbicara begitu lantang, Sang Aji merasa tak enak. Ia ingin menengahi, mendadak pemilik restoran jadi penasaran. Katanya menguji sambil mengulum mengejek, "Tuan bilang sudah kenal masakan Tionghoa? Baik, paling-paling macam resep mutu rendahan." HM. Baik kau dengar. Aku akan menyebutkan semua macam masakan Tionghoa yang sering kumakan setiap hari. Jika kau tak bisa membuat masakan yang kupesan, apa kau bilang? Umurku sudah hampir 50 tahun. Aku hidup selama 35 tahun di Nanking. Selama hampir 25 tahun, aku bekerja di sebuah restoran besar. Tuan bisa menyebut macam masakan yang Tuan sukai dan aku akan membuatkan. Betul? Betul. Si pemuda menggigit bibirnya. Lantas berkata, "Aku khawatir kau tak mampu, karena restoranmu begini kecil." Sehabis berkata begitu, ia melayangkan matanya. Dan si pemilik restoran bertambah hebat rasa penasarannya. Menyahut lantang, "Sebaliknya aku khawatir Tuan tak bisa membayar." Si pemuda kemudian menatap muka Sang Aji. "Apa kau mau membayar semua yang kumakan?" Sang Aji mengangguk, karena dia sibuk menduga-duga tentang diri Sanjaya. "Tak peduli berapa banyak aku makan," si pemuda menegas. Sang Aji mengangguk lagi. Melihat Sang Aji mengangguk menyanggupi, si pemuda berpaling kepada pemilik restoran, "Temanku ini akan membayar. Nah, sekarang dengarkan semua macam masakan yang bakal kami pesan. Terlebih dahulu biar kawanku ini, lantas aku." Sang Aji sebenarnya tak mengenal tentang macam masakan. Dia hanya sedang bergembira. Pertama-tama, bertemu dengan seorang teman di tengah perjalanan yang sebaya umurnya. Kedua, menduga barangkali si pemuda itu Sanjaya. Ketiga, merasa tertarik oleh lagak lagu si pemuda yang berani dan lancar bicaranya. Lantas saja, dia berkata dengan maksud menggembirakan pertaruhan itu. 1 keranjang daging kerbau goreng. 1 keranjang hati lembu goreng. 1 keranjang usus kambing goreng. 1 keranjang. Ia mengira, kalau sudah menyebut suatu jumlah masakan dengan ukuran keranjang, sudah merupakan suatu pesanan yang luar biasa. Tak tahunya si pemuda menungkas, jangan. Mengapa begitu sederhana? Loh, bukankah aku sudah memesan macam goreng daging, goreng hati dan goreng usus masing-masing 1 keranjang? Dia tentu terpaksa memotong kerbau, lembu dan kambing beberapa ekor. Jangan diributi perkara daging, hati, usus dan tetek bengek. Itu bukan makanan buat orang seperti kita. Tapi ukuran keranjang itu pantas buat raksasa atau anjing buduk. Sang Aji segera mau mengalah. Memangnya tak becus menyebut sejenis masakan pun, selain serba goreng. Baiklah, kalau begitu kau saja yang memesan.
Pasti aku akan ikut makan pesananmu. Si pemuda lalu menggosok-gosokkan tangan. Ia seolah-olah lagi sibuk memilih macam masakan yang berjumlah lebih 1000 dalam benaknya. Kemudian memutuskan, baiklah kita minum dahulu atau makan buah-buahan yang serba segar. Kata dia, aku harus memesan masakan yang khas keluaran Tionghoa. Bukankah begitu? Pemilik restoran mengangguk sambil mengulum senyuman merendahkan. Bagus. Sediakan buat kami berdua, buah-buahan yang serba kering, manis madu dan asam segar. Sebutkan, buah-buahan apa itu? Si pemilik restoran senyumnya lebih lebar. Karena restoran ini begini kecil, baiklah agar kau tak usah payah-payah dan repot, si pemuda berkata terputus-putus untuk mengesankan setiap patah katanya. Sediakan saja buah leci, lengkeng, ko dan ginseng. Entah di sini ada atau tidak. Kemudian yang manis madu, buah jeruk tiawa kim kie, anggur hiangyo, buah totong song tiao dan buah lai hau longkaung. Mendengar bunyi macam buah-buahan yang disebutkan si pemuda begitu lancar, si pemilik restoran terperanjat sampai pucat. Tak mengira dia kalau si pemuda itu benar-benar mengenal macam buah-buahan yang mahal dan lezat dari negeri Tionghoa. Seseorang yang belum pernah merasakan dan mencicipi macam buah-buahan itu, betapa bisa tepat mengatur tata kelezatan dan mengenal namanya dalam bahasa Tionghoa. Sebaliknya, Sang Haji jadi bangga dan besar hati mempunyai kawan baru ini. Tadinya dia merasa khawatir, mengingat ketajaman lidah si pemuda. Kalau sampai tak bisa menyebut macam masakan Tionghoa, setidak-tidaknya dia ikut ditertawakan si pemilik restoran. Tak tahunya, selain berlidah tajam, ia bisa diandalkan. Bagi dia yang sama sekali tak mengenal nama jenis masakan Tionghoa sehuruf pun, lantas saja merasa takluk sampai ke bulu-bulunya. Si pemuda itu rupanya tahu, kalau baik Sang Haji maupun si pemilik restoran mulai keran padanya. Maka ia sengaja memperlihatkan mutu dirinya. Dengan gaya memaafkan dan memaklumi atas kemiskinan si pemilik restoran, dia berkata, kalau aku menuruti kebiasaanku, takut kau tak dapat memenuhi. Baiklah aku minta 7 macam hidangan saja. Ceker bebek goreng, uya asap, soto kijang, lidah ayam cah, soto burung manyon, bakso kelinci, kaki babi hong. Kali ini si pemilik restoran benar-benar merasa takluk, ia berdiri melongo. Khawatir si pemuda akan memesan hidangan lainnya, cepat-cepat ia memotong, Tuan. Cirebon bukan Nanking. Bagaimana bisa kami menyediakan macam masakan yang Tuan pesan? Mengapa tidak, sahut si pemuda. Semua pesanan ini, sudah kutaksir sebelumnya akan dapat kau sajikan. Apa susahnya? Ceker bebek. Di Cirebon masa tidak ada itik? Lidah ayam. Masa di Cirebon tidak ada ayam? Ya betul, Tuan. Tapi burung wanyo, kijang dan kelinci, di mana kami bisa cari? Masakan kami harus menguber-uber binatang itu di tengah alam yang begini luas? Zieye, kata si pemuda dalam bahasa Belanda. Kemudian ia berbicara dalam bahasa Belanda dengan Sang Haji amat lancar. Sekarang, baik Sang Haji maupun si pemilik restoran mempunyai kesan lain terhadapnya. Mereka yakin, kalau si pemuda itu ternyata seorang pelajar yang lagi jatuh miskin. Maka diam-diam, mereka bersikap hormat. Baiklah, kata si pemuda itu memaklumi. Sediakan saja masakan yang kau banggakan. Aku berjanji akan memakannya habis tanpa berbicara. Dan tolong ambillah anggur Pahoencio. Tuan maksudkan arak? Katakan saja anggur, biar temanku ini mau minum. Kebetulan sekali si pemilik restoran mempunyai arak Pahoencio yang sudah disimpan selama 10 tahun. Maka bergegas ia masuk ke dalam sambil menghambur-hamburkan perintah menyediakan macam hidangan kepada juru masak dan pelayannya. Sang Haji puas menyaksikan penyelesaian babak akhir adu lidah. Ternyata si pemuda berpengetahuan luas. Meskipun kedengarannya berbicara tajam, tetapi menyenangkan dan bisa memaklumi orang. Ini membuktikan, kalau meskipun si pemuda cerdas otaknya dan luas pengalamannya, mau memaafkan serta memaklumi perlakuan orang terhadapnya. Bukankah dia sama sekali tak menyinggung apalagi bersikap menggugat perlakuan si pelayan yang mau menempeleng kepalanya? Tapi dengan bersenjata pengetahuannya yang luas, dia bisa menaklukkan tidak hanya terhadap si pelayan saja. Baik si pemilik restoran dan dirinya sendiri benar-benar kena ditaklukkan. Saudara Sang Haji masih mencoba. Apa benar-benar kita berdua nanti dapat menghabiskan semua hidangan yang akan disediakan?
Perang belum selesai seluruhnya, sahut si pemuda dengan tertawa. Nanti kita ajak si pemilik restoran makan bersama. Aku akan melayani dan kau yang membayar. Aku ingin melihat, apakah hidangan yang dimakan bisa menjadi daging. Mendengar rencana si pemuda, mau tak mau Sang Aji tertawa geli. Alangkah lucu, sekiranya bisa kejadian si penjual makan jualannya sendiri dan dibayar oleh si pembeli. Kalau si penjual mempunyai harga diri, mana bisa menelan traktiran si pembeli. Ini namanya cara pukulan baru yang bisa membekas panjang dalam perut sampai usus-ususnya. Dan sekali lagi, Sang Aji kagum pada kecerdikan dan kepintaran si pemuda. Ia sampai mau percaya, kalau otak si pemuda lebih cerdik dan lebih pintar daripada Wirapati, gurunya yang dipuja selama ini. Selang setengah jam, hidangan dan masakan yang menjadi kebanggaan pemilik restoran Nanking tiba. Sang Aji mencoba mencicipi. Terus terang ia mengakui kelezatannya. Tetapi si pemuda makan dengan ogah-ogahan. Melihat lakunya yang ogah-ogahan, si pemilik restoran sibuk menduga-duga. Ini sudah merupakan suatu siksaan baginya. Mendadak pula si pemuda berkata, apa sudah betul bumbunya? Masa bisa kurang? Cobalah makan. Kalau benar-benar kau doyan, baru aku mau percaya. Si pemilik restoran mana mau diajak mengerumuti masakannya sendiri yang sedang dijualnya. Kalau disuruh memilih, lebih suka ia memperoleh celaan daripada diperlakukan begitu. Tapi justru ia mempertahankan kehormatan diri, hatinya selalu kebat-kebit. Bagaimana tidak? Di seluruh dunia ini mana bisa seorang juru masak dicela masakannya? Meskipun andai kata si pencela benar, dia akan siap sedia hendak mempertahankan dan membela diri. Si pemuda bersikap tak pedulian. Ia lalu berbicara dengan bebas menanyakan asal-usul Sang Aji. Tapi ketika si pemilik restoran mau mengundurkan diri, cepat-cepat ia minta penjelasan tentang bumbu masakan yang dihidangkan, kemudian mencela kekurangannya dan menggurui bagaimana semestinya. Celakalah, dia benar-benar hatinya tersiksa. Mundur tak bisa, tetap berdiri seperti jongos enggan. Sang Aji teringat pada pesan kedua gurunya. Dia harus bersikap hati-hati dan tak boleh berbicara banyak. Maka dia tak mengaku berasal dari Jakarta. Cuma menerangkan, datang dari daerah Jawa Barat dan pekerjaannya berburu. Mendengar kata-kata berburu, si pemuda nampak girang. Segera ia menanyakan tentang perangai dan lagat lagu binatang perburuan. Maka terpaksalah Sang Aji mengiringi kemauan si pemuda sebisa-bisanya. Ia bercerita tentang harimau, babi hutan, ular, burung, kijang, rusa, gajah, kera dan lutung. Binatang-binatang itu memang pernah dijumpai sewaktu dahulu berburu dengan keluarga Mayor de Hoop. Tetapi jika dikatakan dia mengenal binatang-binatang itu dalam arti kata yang benar, tidak benar. Karena itu tutur katanya mengenai binatang-binatang itu, lebih bersifat kekanak-kanakan. Tapi justru bersikap kekanak-kanakan, si pemuda yang mendengarkan jadi kian tertarik. Aku ingin memiliki semuanya, seru si pemuda girang. Buat apa? Buat main-main. Sang Aji dapat merasakan kegirangan si pemuda. Terus saja dia bicara dan bicara. Si pemuda sendiri lantas juga menumpahkan semua angan-angannya. Ia ingin menjelajah ke seluruh pelosok Pulau Jawa. Ia akan menyeberangi hutan, mendaki gunung dan bukit-bukit serta memanjat pohon-pohon tinggi. Amat gembiranya, tangannya berserabutan. Suatu kali Sang Aji kena sentuh tangannya. Dia kaget, karena tangan si pemuda dirasakan lunak. Diam-diam ia mulai mengamat-amati wajah si pemuda. Ternyata berkulit halus pula, berwarna kuning kehitam-hitaman dan bersih. Matanya lentik dengan bentuk alisnya yang bagus. Maka perlahan-lahan, tak mau ia menduga lagi kalau si pemuda itu adalah Sanjaya. Sebenarnya kamu berasal dari mana? Ia memberanikan diri untuk menanyakan asal-usulnya. Jauh. Jauh amat, jawab si pemuda. Mendapat kesan kalau si pemuda tak mau berterus terang, maka ia tak mendesak lagi. Mendadak si pemuda berseru, semuanya sudah menjadi dingin. Sang Aji terperanjat. Baru dia ingat akan macam hidangan yang begitu banyak disediakan di depannya. Karena terlalu tenggelam dalam percakapan, ia sampai lupa mencoba mencicipi semuanya. Biarlah suruh memanaskan, katanya. Tidak. Ini namanya kurang asli. Suruh saja mengundurkan dan mengganti dengan masakan lain, si pemuda seperti menggerutu.
Ia lalu menyuruh si pemilik restoran yang masih saja berdiri tegak di sampingnya untuk mengangkat semua hidangan dan mengganti dengan masakan baru. Si pemilik restoran bertambah heran. Hidangan belum semua dimakan. Harganya pun bukan murah, karena dia sendiri yang membuatnya istimewa. Sekarang mau pesan hidangan yang lain. Selama dia membuka restoran di Cirebon, belum pernah mempunyai tamu semacam hari itu. Tetapi ia tak berbicara sepatah pun. Ia memanggil pelayan-pelayannya. Kemudian mengundurkan diri dari samping si pemuda dengan hati lega. Maklumlah, dia lantas merasa dibebaskan. Tapi di dalam hati dia menyukurkan Sang Aji. Rasakan. Uangmu bakal disedot habis. Mengapa tak sadar dipermainkan pemuda gila? Sang Aji sendiri tak memikirkan perkara berapa dia harus membayar semua hidangan. Hatinya sudah merasa kena direbut si pemuda. Bahkan karena senangnya, lantas saja dia mengambil sepasang pakaian baru dan diberikan kepada si pemuda sebagai tanda ikatan persahabatan. Setelah itu ia membekali pula uang sejumlah 100 ringgit. Bukan main besar jumlah itu, sampai si pemilik restoran yang mendengar gerincing uang jadi mengiler. Si pemuda menerima hadiah itu, tanpa mengucap terima kasih sepatah pun. Bahkan tidak nampak kesan sedikit pun jua, seolah-olah sudah semestinya Sang Aji menghaturkan persembahan kepadanya. Tatkala itu, masuklah seorang pemuda ke dalam restoran. Pemuda itu berwajah amat cakap. Umurnya kurang lebih 19 tahun dan dandanannya mentereng. Ia melirik kepada Sang Aji. Dan si pemuda, kemudian dengan sikap angkuh duduk di kursi sebelah sana. Ia memanggil pelayan dengan suatu isyarat. Kemudian memesan 4 macam masakan. Apa cukup buat bekal pulangmu? Aku tak mau pulang ke rumah, jawab si pemuda dengan menggelengkan kepala. Mengapa? Ayahku tak menghendaki aku pulang. Masa begitu, Sang Aji heran. Buktinya, aku sampai kemari. Tapi ayahku mana mencariku? Sang Aji bertambah heran. Lantas saja tahu, kalau si pemuda itu biasa dimanjakan ayahnya. Ibumu kan rindu padamu? Dia dengan menggelengkan kepala. Ibuku sudah lama meninggal dunia. Kata ayah, semenjak aku belum pandai merangkak-rangkak. Sang Aji jadi terharu. Sekarang ia yakin benar, kalau si pemuda itu bukan Sanjaya. Apa ibu sambungan tak mengurusmu, sampai ayahmu tak menghendaki kamu pulang? Ia mencoba mencari kejelasan. Mana berani ayah mengambil istri baru? Kalau berani mencoba, dia akan kuracun. Siapa yang kau racun? Istrinya, sahut si pemuda tanpa ragu-ragu. Melihat lagak lagunya, Sang Aji percaya kalau si pemuda itu akan melakukan apa yang telah diucapkan. Diam-diam ia merasa diri bernasib lebih baik dari si pemuda. Itulah sebabnya pula, ia bertambah berkasihan kepadanya. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.